tengah pesatnya perkembangan kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terselip satu aliran sungai yang menyimpan kejernihan alami. Sungai Batara Guru atau Tanggul begitu warga setempat menyebutnya. Airnya yang bening mengalir tenang dikelilingi vegetasi hijau yang menyegarkan mata. Bagi sebagian orang, sungai ini adalah ruang hidup, tempat bersantai, dan sumber air bersih yang diwariskan turun-temurun. Sungai ini juga membelah pusat kota dan merupakan batas administrasi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Murhum dan Waluyo serta 5 kelurahan. Di Tanggul dibuat ini sebelum 2020 bawah, di 2000-an ke bawah lah. Dari 2020-an ke bawah? Iya, 2000 ke bawah dia. Karena di zamannya Pak Amirul ini memang sudah dibenahi. Zamannya Pak Wali Kota Pak Amirul ya, ini sudah dibenahi dia punya tanggul. Kalau untuk tanggul di wilayah Kelurahan Batara Guru ini dia berada di wilayah RW 8, yang 6 dan wilayah RW 5. Dan sudah kita tahu pengetahuan kami, tanggulnya cuma di bagian sini saja. Ya, dan ini kan memang bersebelahan dengan wilayah kecamatan lain. Ya, ini ada di sini wilayah Nanganoma lain. Di sebelah sana itu Kelurahan Wajo. Kelurahan Batara Guru menjadi salah satu kelurahan yang dialiri oleh Sungai Bau-Bau, tampak menyimpan dua cerita berbeda. Dari satu sisi terdapat penelitian pada tahun 2021 yang menyatakan kondisi lingkungan terkait pengelolaan air limbah di wilayah ini masih jauh dari ideal. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap lingkungan telah tercermin dari pengelolaan yang kurang optimal. Berdasarkan hasil pengamatan langsung, Sungai Bau-Bau nampak terlihat jernih dan jauh dari kata tercemar jika dilihat secara fisik. Bahkan tak jarang segelintir orang yang datang memancing di pinggir sungai. Meskipun demikian, terdapat kerusakan infrastruktur dan bau tak sedap di beberapa titik. Aliran sungai utama nampak bersih dan jernih, memberikan tanda tanya mendalam kemana sebenarnya limbah-limbah masyarakat itu mengalir. Dalam wawancara dengan beberapa pihak, muncullah berbagai pandangan mengenai penanganan limbah di Batara Guru. Kebetulan juga ini kami di pinggiran sungai ini tetap ada kegiatan itu. Kalau sungainya dilihat umpamanya kotor, jadi dari pihak kelurahan itu memerintahkan untuk membersihkan. Dan memang tiap bulan ini ada kegiatan kami di sini. Terutama saya berada di wilayah RW 5 ini, setiap hari mencek ini sama sampah yang ada di pinggir-pinggir kali ini. Gitu. Kalau kegiatannya tiap minggu, ada hari-hari minggunya kalau ada ini. Kalau pembersihan itu sejak lama kegiatan tetap pembersihan ini. Ada juga dari Pemda Kota ini selalu ada yang membersihkan di pegawainya begitu. Jadi kebersihannya didukung sama masyarakat sekitar juga dan dibantu dengan pemerintah setempat. Ya, benar sekali seperti itu. Keterangan tersebut menunjukkan adanya aktivitas pembersihan yang terjadwal dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai. Namun pertanyaan besar masih tersisa. Mengapa pembersihan tersebut tidak mengantisipasi potensi pencemaran limbah dari pemukiman yang tidak terus secara menyeluruh? Perkenalkan, nama saya Laudiane. Pak Laude, Laudiane. sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? Sekitar 17 tahun ya, tapi memang saya memang betul asli di sini, hanya saya hidup di rantauan orang. Nah, gitu. Baik, Pak. Kami sudah melihat beberapa penutup parit ini, Pak. Apakah sebelumnya bentuk paritnya tidak seperti ini? Iya, pada awalnya dulu ini mengenai parit ini dulu paritnya dulu hanya cuma satu. Artinya dulu dibikin satu tapi kiri kanan ada. Nah, tapi setelah itu kita sebagai masyarakat Batara Guru
yang kita lihat nyata bahwa ini sama aja dibikin pare dan tidaknya tetap saja air tetap masih masuk. Begitu. Sampah organik itu sendiri pada saat terproses, terdegradasi, itu kemudian menghasilkan dampak bermacam-macam. Salah satu dampak yang mungkin tadi disebutkan adalah dampaknya menghasilkan yang namanya licit atau lindi. Nah, licit lindi inilah yang kemudian apabila tidak terproses dengan baik, ini punya potensi untuk terinfiltrasi masuk ke dalam tanah. Sehingga yang kita khawatirkan itu adalah air lindi yang terkontaminasi. Sebenarnya begini, air lindi ini kan sebenarnya kalau dia hanya kandungan organik saja, ini sisa-sisa apalagi sisa hasil tebangan pohon, sisa pemotongan rumput apa dan sebagainya, itu kan sebenarnya tidak ada masalah, karena itu yang biasa kita dengar dengan istilah pupuk cair. Ini itu sebenarnya pupuk cair. Yang jadi masalah di saat dibuang itu bersamaan dengan kaleng, bersamaan dengan ya sisa pembersih apa dan sebagainya. Nah itu kan dia terkontaminasi. Belum lagi karena sebagian besar apalagi fasilitas kesehatan ya, kayak seperti misalnya dokter praktek ya, kemudian salon ya, biasanya yang habis spesial apa dan sebagainya kan, sisa-sisa bahan kimia apa dan sebagainya itu kan disinyalir masih dibuang ke TPA. Jadi bayangkan kalau semuanya ini terakumulasi bercampur dengan lindi, nah ini yang itu yang kemudian terkandung di dalam lindi tersebut dan terinfiltrasi masuk ke dalam tanah. Nah ini yang masalahnya juga, pada saat dia sudah tersaring, terinfiltrasi sedemikian rupa, kadang-kadang kita nggak bisa membuktikan itu dengan hanya melihat. Ya, artinya dengan kasat mata mungkin bersih, jernih apa dan sebagainya, tapi ternyata kandungan logamnya, kandungan bahan-bahan yang toksiknya juga sudah ada di dalamnya. Sehingga ya sekali lagi ini butuh perhatian kita semua, kerjasama kita semua, dan sekali lagi ini bukan hanya kerjanya Pemkot, tetapi menurut saya masyarakat harus terlibat dan untuk bisa bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Meskipun berbagai data, pengamatan, dan wawancara telah mengungkap sejumlah dinamika di Kelurahan Batara Guru, satu pertanyaan kunci masih menggantung. Jika tidak ada pintu air yang menahan limbah masyarakat menuju sungai, kemana sebenarnya limbah tersebut mengalir? Ketidakpastian ini menggambarkan adanya celah dalam sistem pengelolaan limbah yang harus segera diidentifikasi dan diperiksa sebelum dampaknya semakin meluas. Bahkan di tengah citra sungai yang bersih, terselubung masalah-masalah kritis yang membutuhkan solusi jangka panjang dan komitmen bersama. Inilah tantangan nyata bagi Kota Bau-Bau menghadirkan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang.